Selamat datang Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Kiai Haji Zainud Tauhid Saadi MSI. Mari kita menyambut beliau dengan berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang sama-sama kita banggakan, kita muliakan, Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia sudah berada di tengah kita. Kami ucapkan selamat datang Bapak Wamen di kampus UIN Alauddin Makassar, Kampus Peradaban. Kampus Peradaban adalah identik dengan masyarakat yang taat aturan. Jadi selamat datang, kami sangat berbangga Bapak Wamen bisa hadir langsung di hadapan kami semua. Kita beri aplaus.
Bapak Rektor UIN Alauddin Makassar dan para pimpinan, Ananda sekalian yang sedang mengikuti pembekalan KKN, baik yang offline dan Ananda sekalian juga yang sedang mengikuti pembekalan ini secara online. Bapak Wamen, kami laporkan bahwa jumlah mahasiswa yang sedang mengikuti pembekalan ini, baik yang offline maupun yang online. Kalau online, kami menggunakan 6 Zoom. Jumlah mahasiswa kami sebanyak 3.162 orang yang sedang mengikuti pembekalan ini, ditambah para pimpinan universitas dan pimpinan fakultas. Kami sangat berharap, berbangga Bapak Wamen bisa hadir langsung di hadapan kami semua yang akan memberikan pembekalan kepada anak-anak kami yang akan terjun langsung mengaplikasikan ilmunya di masyarakat. Hari ini, hari kedua, kemarin sudah dibuka kegiatan ini secara resmi oleh Bapak Rektor dengan narasumber kita Bapak Kajati, Sulawesi Selatan, ditambah beberapa narasumber lainnya. Hari ini kami berharap mendapatkan pembekalan langsung dari Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa Anda sekalian, sepertinya baru kali ini pembekalan KKN ini langsung dihadiri oleh pejabat tinggi di Kementerian Agama. Ini sangat luar biasa, angkatan 66, angkatan 67. Baik, Bapak Rektor, kami persilakan untuk memberikan pengantar terkait dengan kegiatan ini. Dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Kiai Haji Zainud Tauhid Sa'adi, MSI, yang alhamdulillah di tengah kunjungan kerja beliau ke Sulawesi Selatan menyisihkan waktu untuk memberikan pembekalan pada anak-anak mahasiswa kita calon peserta KKN angkatan ke-66, 67 UIN Alauddin Makassar. Yang kami hormati Bapak Staf Khusus Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, para pimpinan UIN Alauddin Makassar yang hadir bersama dengan kita, para pengurus BP, Badan Pengurus KKN, para calon pembimbing peserta KKN, dan terkhusus juga para anak-anakku calon peserta KKN, peserta pembekalan, baik yang ikut secara luring terbatas dan terutama yang hadir memenuhi ruang Zoom yang dilaporkan tadi, sampai 6 ruang Zoom yang dibuka untuk mengakomodasi lebih dari 3.000 peserta KKN pada periode ini. Sebelum mempersilakan kepada Bapak Wamen untuk memberikan pembekalan, selain yang dilaporkan oleh Kepala Biro Akademik tadi, Biro Akademik dan Kemahasiswaan yang jumlahnya lebih dari 3.127, ada 14 kabupaten Bapak Wamen yang rencana didatangi oleh anak-anak KKN kita secara offline. Yang paling jauh adalah Kabupaten Luwu Timur, tepatnya di sekitar Danau Towuti. Jadi tadi kemarin itu sudah banyak yang berminat angkat tangan untuk mendaftar ditempatkan di tengah danau. Ya, maksud saya di sekitar danau. Ya, danaunya cukup dalam dan
ikannya ikan tawar sangat banyak. Jadi beruntunglah anak-anak di sana, tapi jangan kerjanya nanti memancing saja. Ya, nanti tidak produktif. Kami laporkan ke Bapak Wamen, tema KKN kita adalah ABCD, ABCD. ABCD itu adalah Asset Based Community Development. Jadi sebuah model pendekatan dengan paradigma baru kemitraan dengan masyarakat. Ini yang menjadi kekuatan UIN Alauddin setelah mendapatkan program beberapa tahun yang lalu Supporting Islamic Leadership in Indonesia yang disebut dengan SILE. Jadi bagaimana mendekati masyarakat dengan melihat potensi, bukan melihat masalahnya. Jadi anak-anakku semua nanti akan, saya kira sudah menerima materi ABCD dari pakar kemitraan, dari dosen-dosen kita, mendekati masyarakat, melihat masyarakat dengan potensinya, bukan dengan masalahnya. Jadi kalau melihat masalah, itu artinya potensi. Dibilang, oh banyak masalah di sini, berarti banyak potensi. Karena banyak yang bisa dibantukan. Kami laporkan juga bahwa peserta KKN juga akan berkiprah di pulau. Bapak Wamen, ada beberapa pulau yang akan dijadikan tempat lokasi KKN, pemberdayaan pulau. Ini menarik, apalagi sekarang banyak pulau-pulau tempat pengembangan ekowisata, pulau-pulau pasir putih. Jadi para pembimbing nanti bisa datang sekaligus berenang atau berendam. Nah ini menarik. Yang menjadi tema pembekalan Bapak Wakil Menteri Agama yaitu peran mahasiswa sebagai katalisator penguatan keberagamaan yang moderat di masyarakat. Dan ini sangat relevan sekali dengan garis kebijakan Kementerian Agama sekaligus misi perguruan tinggi keagamaan Islam khususnya UIN juga untuk memastikan program atau proyek moderasi beragama berjalan dengan baik. Kami segarkan ingatan bahwa rumah moderasi UIN Alauddin Pak Waring kapan? 2 tahun lalu ya? 2 tahun lalu diresmikan langsung oleh Bapak Wakil Menteri Agama sendiri. Tepuk tangan dulu ya. Jadi ini sudah sangat jelas memperlihatkan bagaimana program ini terus kita lanjutkan dan kita pupuk, terutama dalam pelaksanaan KKN. Poin penting dari tema ini, insya Allah nanti akan tentunya diulas oleh Bapak Wamen, yaitu kata katalisator. Anak-anakku semua, tolong disimak katalisator. Berasal dari kata katalis. Katalis itu zat. Istilah kimia. Zat yang mempercepat perubahan proses kimiawi. Yang dari kimia ini pasti paham. Jadi manusia itu adalah zat. Kita ini zat, makanya kita menjadi katalisator. Manusia itu terdiri dari zat padat. Coba ini padat. Zat cair. Kita buang air kecil, ada air yang keluar. Itu zat cair. Dan zat gas. Kalau ada yang masuk angin dan keluar angin. Alias kentut. Dan yang kentutnya bau itu gas beracun namanya. Nah ini kombinasi 3 zat inilah yang mendorong kita untuk menjadi katalisator perubahan. Untuk moderasi beragama di tengah-tengah masyarakat. Tentu sebagai katalisator, ini sedikit lagi, bukan menjadi penghalang. Katalisator itu tidak menghambat. Katalisator itu empatik. Katalisator itu adalah teduh. Katalisator itu dalam bahasa lokalnya Bapak Wamen tidak madodong, tidak caloyo-loyo. Itu katalisator itu karakternya. Tidak madodong, tidak caloyo-loyo, dan tidak suka baper. Katalisator tidak suka sensi dan tidak suka baper. Nah, mahasiswa sedikit-sedikit baper sensi, Anda tidak bisa berbuat sebagai katalisator. Saya kira itu sebagai pengantar dari kami dan insya Allah kita akan menyimak dengan baik pembekalan langsung dari Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia.
Terima kasih atas kunjungan beliau di tengah-tengah kesibukannya, dan ini salah satu bentuk perhatian khusus kepada UIN Alauddin Makassar. Terima kasih. Terima kasih Bapak Wamen. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rektor telah memberikan pengantar terkait dengan materi kita pada sesi ini. Ya, dengan hormat kami persilakan Bapak narasumber kita yang sangat luar biasa, Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Kiai Haji Zainud Tauhid Saadi MSI. Beliau yang sudah mencanangkan meresmikan kemarin rumah moderasi beragama di kampus kita. Ya, dengan hormat kami persilakan. Izin saya juga berdiri, jadi jangan dikira hanya Prof. Hamdan yang masih kuat berdiri. Saya juga laki-laki, Prof, jadi masih kuat berdiri. Ibu-ibu yang paling kenceng ketawanya, kayaknya paling bahagia gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa, wa ala alihi wa sahbihi, ahli sidki wal wafa, amma ba'du. Ke Semarang membeli kain. Cakep gitu dong. Saya ulang ya. Ke Semarang membeli kain. Ke Kudus membeli rambutan. Selamat datang di UIN Alauddin, kampus riset dan peradaban. Ada mahasiswa membeli gelang. Enggak kompak. Ada mahasiswa membeli gelang. Membeli kemeja diikat katin. Hati senang bukan kepalang melihat mahasiswa ikut KKN. Satu lagi. Ikan patin nikmat rasanya. Dimakan saat berbuka puasa. Rektor UIN Alauddin banyak prestasinya. Hamdan Johanis itu namanya. Ini bayarnya mahal ini. Yang saya hormati Rektor UIN Alauddin Makassar, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Hamdan Johanis. Ya, ini memberikan beban kepada saya, Prof. Dulu waktu saya belum doktor, itu dipanggil doktor saya merasa berat sekali. Karena ada yang bilang itu doa, bukan, itu fitnah. Belum doktor sudah dipanggil doktor, itu fitnah. Makanya alhamdulillah saya sudah menuntaskan fitnah yang pertama. Ini dipanggil kiai, fitnah baru ini. Saya harus jadi kiai. Padahal syarat jadi kiai itu harus 4 katanya beliau. 2 saja belum. Pak, saya ini orangnya bukan tidak berani. Istri saya lebih berani, Pak. Yang saya hormati para wakil rektor, para dekan, wakil dekan, dan seluruh sivitas akademika UIN Alauddin Makassar.
para kabair, kabair jamaah dari biru. Adik-adik mahasiswa peserta KKN yang sangat saya cintai, marilah pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa mengikuti acara yang sangat penting ini, yakni pembekalan mahasiswa pada kegiatan KKN UIN Alauddin Makassar. Jujur sebenarnya saya agak berat-berat ringan ketika Prof. Hamdan meminta saya untuk menyampaikan pembekalan. Saya saja masih perlu dibekali. Kok membekali gitu ya. Tapi karena beliau sudah datang menjemput saya di bandara, kemudian mengajukan semacam ajakan yang baik, rasanya tidak elok saya menolaknya. Untuk itu dengan bukan berat hati tapi ya sedikit diperkosa untuk menyampaikan apa yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Semoga selawat dan salam tetap tercurahkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita semuanya nantinya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Bangga dan bersyukur bisa berjumpa dengan para mahasiswa, para calon pemimpin bangsa. Atas nama Kementerian Agama, saya memberikan apresiasi yang tidak terhingga di tengah wabah COVID-19. UIN Alauddin Makassar terus berupaya memberikan kesempatan kepada mahasiswanya untuk terus meningkatkan prestasi dan kapasitas kepemimpinan melalui program KKN ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, kepada saya diminta untuk menyampaikan prasaran dengan topik peran mahasiswa sebagai katalisator keberagamaan moderat pada masyarakat. Topik ini sangat menarik dan menantang untuk dikaji, apalagi dikaitkan dengan kondisi objektif lingkungan strategis mahasiswa yang di mana nanti mereka berada di dalamnya. Dalam prasaran ini saya mencoba membagi dua bagian. Pada bagian pertama saya ingin memaparkan kondisi objektif tentang tantangan mahasiswa di era disrupsi, era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Dan bagian kedua saya ingin memaparkan peran mahasiswa dalam mendiseminasi moderasi beragama untuk membangun kehidupan beragama yang toleran, rukun, dan harmonis. Bapak Rektor, Sivitas Akademika, dan para mahasiswa yang saya banggakan, Indonesia menurut The McKinsey Institute akan mendapatkan bonus demografi di mana usia produktif akan meningkat secara signifikan. Data dari Badan Pusat Statistik Nasional tahun 2018 menunjukkan bahwa jumlah usia produktif Indonesia pada tahun 2015 mencapai angka 67,3% dari total jumlah penduduk sebesar 255,5 juta jiwa. Tren ini akan mengalami puncak kenaikan pada tahun 2030.
jumlah penduduk usia produktif naik menjadi 68,1% dari total jumlah penduduk Indonesia 296,4 juta jiwa. Sementara jumlah pemuda di Indonesia menurut BPS adalah terbesar mencapai 63,36 juta jiwa, atau 1 dari 4 orang Indonesia adalah pemuda. Jumlah yang sangat signifikan atau 2,6 kali lipat total populasi penduduk Australia, atau 2 kali lipat total populasi penduduk Malaysia di segala kelompok usia. Sebagaimana kita ketahui, tahapan awal bonus demografi bermula dari sejak tahun 2012. Karenanya perlu adanya strategi pembangunan yang tepat untuk menyongsong 100 tahun Indonesia atau yang dikenal dengan Indonesia Emas tahun 2045. Jadi tepat sekali jika UIN Alauddin Makassar saat ini menggelar kuliah kerja nyata meskipun berada dalam situasi pandemi COVID-19 untuk memberi kesempatan kepada para mahasiswa mempraktekkan ilmu pengetahuan yang mereka terima di bangku kuliah agar lebih mengenal dan memahami problematika yang dihadapi masyarakat, sehingga kehadirannya dapat memberikan solusi dan meringankan beban masyarakat. Generasi muda dan mahasiswa harus mampu berperan aktif menjadi pemimpin perubahan yang mampu membaca tanda-tanda zaman di tengah kondisi dunia yang sedang berubah. Saudara-saudara, adik-adik mahasiswa yang mengikuti KKN yang saya cintai, saat ini juga sedang memasuki yang disebut dengan revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Era revolusi industri 4.0 ditandai oleh kecerdasan buatan, artificial intelligence, superkomputer, rekayasa genetika, teknologi nano, mobil otomatis, dan inovasi-inovasi lainnya. Pada era ini semakin terlihat wujud dunia yang telah menjadi desa global tanpa batas. Revolusi industri 4.0 memberikan dampak ekonomi, industri, pemerintahan, dan politik, termasuk menuntut kita semuanya, para pemuda, untuk terlibat di dalamnya. Di sisi lain, revolusi industri juga akan menghilangkan 800 juta lapangan kerja di seluruh dunia yang diestimasi terjadi sampai tahun 2030 karena digantikan oleh mesin, oleh komputer, oleh robot. Dan itu adalah ketika Anda berada di dalamnya. Hal ini bisa menjadi ancaman dunia, termasuk bagi Indonesia sebagai negara yang memiliki angkatan kerja dan angka pengangguran yang cukup tinggi. Para futurolog menyebut fenomena society 5.0 yang baru diresmikan pada tahun 2019 disusun sebagai solusi atas revolusi industri 4.0 yang ditakutkan akan mendegradasi umat manusia. Era society 5.0 adalah masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0 seperti Internet of Things, Artificial Intelligence, Big Data, dan perangkat mesin digital
untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Harus kita akui bersama bahwa kondisi saat ini memaksa mahasiswa untuk melakukan akselerasi pemahaman dan penguasaan terhadap teknologi. Keniscayaan revolusi 4.0 dan society 5.0 benar-benar kita rasakan lebih cepat dan membutuhkan proses adaptasi yang juga lebih cepat. Ini karena adanya COVID-19. Jadi kita bersyukur COVID datang lebih cepat. Ada kaidah atau pepatah Arab yang bagus sekali. Masaibu qaumin inda qaumin fawaidu. Nah, ini pakai dalil biar seperti kiai. Boleh jadi musibah bagi satu kaum bisa menimbulkan, melahirkan manfaat bagi kaum yang lain. Kita bagian yang menerima manfaat, yakni mempercepat proses atau akselerasi penggunaan era digital itu. Karena skill abad 21 yang menghendaki kita untuk memiliki wawasan literasi digital. Dan itu alhamdulillah hari-hari ini sudah kita lakukan. Hadirin hadirat yang berbahagia, pada bagian kedua saya mengajak para mahasiswa untuk memahami kondisi keberagaman kita yang akhir-akhir ini sering mengalami konstruksi akibat terjadinya benturan-benturan kecil di masyarakat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Agama dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2018 di 18 kota dan kabupaten di Indonesia menunjukkan bahwa ancaman radikalisme, ekstremisme di kalangan kaum muda berusia 15-24 tahun sangat mengkhawatirkan. Tren konservatisme ini dicirikan dengan skriptual plus komunal yang juga menguat. Pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta juga melakukan riset di 18 kota dan kabupaten di Indonesia tentang literatur keislaman generasi milenial. Hasilnya menunjukkan bahwa generasi milenial sangat memiliki minat untuk melakukan akses terhadap literatur keagamaan. Persoalannya adalah terletak pada pilihan topik di mana jihad dan khilafah paling banyak diminati. Dua hasil riset di atas nampaknya sejalan dengan keadaan di dunia virtual. Konten dan pesan-pesan radikalis ekstremis semakin beragam yang diikuti oleh peningkatan jumlah pengikutnya. Kasus terbaru yang memprihatinkan adalah kontroversi penghapusan konten video tentang jihad transendental di kalangan milenial yang dilakukan oleh salah satu institusi pendidikan tinggi terbesar di Indonesia akibat tekanan dari kalangan salafi dan kalangan radikalis. Berangkat dari kenyataan sebagaimana tergambar di atas, perspektif moderasi beragama dalam pemahaman teks-teks keagamaan dan kehidupan sosial bagi mahasiswa sangat penting untuk dijadikan sebagai katalisator untuk mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Pengaruh utamaan moderasi beragama setidaknya dilandasi oleh 3 hal. Yang pertama, kehadiran agama untuk menjaga martabat manusia dengan pesan utamanya adalah rahmah, kasih sayang. Kedua, pemahaman bahwa pemikiran keagamaan bersifat historis, sementara realitas terus bergerak secara dinamis, sehingga kontekstualisasi adalah keniscayaan, tidak justru terjebak pada teks yang melahirkan cara beragama yang sempit dan eksklusif. Nas, begitu Rasulullah wafat, itu sudah berhenti.
tidak ada lagi turun ayat, sehingga setiap persoalan-persoalan tidak bisa kita mencari jawabannya hanya semata-mata di dalam teks ayat suci maupun hadis. Pada saat Rasulullah masih hidup, semua persoalan bisa dijawab, baik itu dengan turunnya ayat maupun langsung dijawab oleh Rasulullah melalui hadis-hadisnya. Disinilah pentingnya melakukan kajian-kajian kontekstual yang melalui kajian-kajian itu kita bisa memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan-persoalan yang baru yang memang belum ditemukan di dalam teks-teks ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, tanggung jawab kita untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari siapa saja yang ingin merongrong kehormatannya, merongrong kedaulatannya. Dengan demikian karakter dan kompetensi seorang pemimpin harus dipadukan secara baik agar kepemimpinan di semua lini kehidupan mendapatkan kepercayaan, trust yang kuat dari masyarakat. Saya berharap melalui kuliah kerja nyata ini akan lahir calon-calon pemimpin bangsa yang mampu menjawab tantangan dan peluang Indonesia dalam kancah dunia global. Pada saat yang sama kita membutuhkan figur pemimpin yang komitmen kepada nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai keindonesiaan, karena kita sadar bahwa mahasiswa adalah pemimpin masa depan, masa yang kita cita-citakan bersama. Mengakhiri sambutan ini, saya ingin berpesan kepada para mahasiswa yang mengikuti KKN sebagai bahan refleksi untuk menata diri dan membekali nilai-nilai kepemimpinan transformatif. Pertama, mengantisipasi adanya persaingan antara manusia dengan teknologi di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Para mahasiswa harus memiliki beberapa soft skill yang tidak kehilangan kesempatan, agar tidak kehilangan kesempatan untuk berada di lapangan pekerjaan yang semakin kompetitif. Yang kedua, sebagai mahasiswa harus melakukan akselerasi pemahaman dan penguasaan terhadap teknologi. Skill abad 21 menghendaki kita untuk memiliki wawasan literasi digital yang baik dan canggih. Yang ketiga, Anda semua harus bangga menjadi bagian dari perguruan tinggi keagamaan Islam yang selama ini menjadi tempat penyemaian terbaik Islam rahmatan lil alamin yang dipadu dengan ilmu-ilmu filsafat dan sosial humaniora. Karenanya, jadilah Anda duta moderasi beragama yang menjadi katalisator untuk mendiseminasikan wawasan dan paham keislaman yang inklusif, toleran, dan damai. Keempat, pemimpin tidak boleh lahir dengan sendirinya. Dia harus melalui sebuah proses, harus diciptakan melalui forum-forum pendidikan dan pelatihan, termasuk kerja-kerja nyata. Gunakan kesempatan kuliah kerja nyata ini untuk menggali berbagai ilmu pengetahuan, berinteraksi, dan membangun relasi dengan masyarakat secara apik, serta mengasah keterampilan kepemimpinan yang diperlukan. Dan kelima, mahasiswa terbaik tidak hanya diukur dari penguasaan materi-materi di bangku kuliah saja, sehingga mendapatkan predikat the best, namun mahasiswa terbaik adalah yang melakukan aksi-aksi nyata di tengah-tengah masyarakat. Dan keenam, waktu KKN memang hanya 45 hari, tetapi momen-momen menarik dan mengesankan harus diciptakan, karena bisa jadi hal itu yang akan menjadi kenangan. Karenanya, maknai setiap menit demi menit, jam demi jam, rangkaian kegiatan KKN untuk meningkatkan kapasitas leadership Anda semuanya.
Tepuk tangan dong. Biar saya berhenti dulu. Bisa bernapas. Akhirnya saya ucapkan selamat mengikuti KKN. Semoga selama kurang lebih 45 hari dapat dijadikan momentum untuk meningkatkan wawasan, menambah semangat, dan mengasah keterampilan di bidang kepemimpinan. Tentunya adik-adik sekalian, setiap mahasiswa KKN ingin menciptakan sebuah hal-hal yang monumental. Ya. Cuma jangan seperti yang saya ingin ceritakan ini. Ada orang KKN, dia ingin membuat sebuah bangunan yang monumental. Apa itu? Jembatan surga dan neraka. Jadi ceritanya, nah ini nanti bisa menjadi inspirasi Anda semuanya. Ada satu gagasan antara penduduk surga dan penduduk neraka ingin membangun jembatan yang menghubungkan antara surga dan neraka. Agar penduduk surga dan neraka bisa bersilaturahmi kembali. Akhirnya kemudian disepakati, dibentuklah kepanitiaan. Penduduk neraka membentuk panitia. Begitu juga penduduk surga membentuk panitia. Akhirnya setelah terbentuk kepanitiaan di dua tempat, masing-masing mereka bekerja. Dan ternyata yang paling cepat bekerja adalah penduduk neraka. Dia sudah siap semuanya. Struktur bangunan, biaya bangunan, konstruksi dan segala macam. Sudah siap. Sementara penduduk surga belum juga selesai-selesai. Capek juga penduduk neraka menunggu lama-lama. Akhirnya ditanya, wahai penduduk surga, kenapa Anda belum juga bekerja? Sementara kami sudah siap. Kami sudah hampir selesai. Kata penduduk surga, apa jawabnya? Bagaimana kami bisa bekerja? Orang kepala proyeknya juga ada di neraka. Pimpinan bangunannya ada di neraka. Pejabat teknisnya ada di neraka. Pembuat satkernya. Kami nggak bisa bekerja, mereka semuanya masih ada di neraka katanya. Akhirnya batal itu. Jadi adik-adik sekalian, jangan membuat proyek seperti itu. Buatlah proyek-proyek yang monumental, yang dikenang sepanjang masa. Dan saya akhiri dengan satu pantun menarik. Ken rekang naik perahu layar. Mandi di sungai, rambutnya basah. Ya kalau nggak rambutnya basah, bagaimana? Celup. Selamat KKN mahasiswa UIN Makassar. Semoga dapat pacar anaknya Pak Lurah. Yang semangat tepuk tangan ini pasti ada yang diincar gitu. Ya nanti kalau dapat, kasih tahu saya. Biar Bapak yang melamarkan nanti. Sekaligus mengawinkan. Menjadi saksi maksudnya. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata-kataku yang salah, jangan dilaporkan Pak Polisi. Cinta Laura, aura kasih. Cukup sekian, terima kasih. In uridu illa islah wa ma taufiq illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih banyak Bapak Wamen telah memberikan banyak pesan, banyak ilmu, banyak pantun juga kepada kita semua. Ini sangat luar biasa. Bisa jadi modal Ananda sekalian nanti ketika sudah terjun di masyarakat. Ya, saya kira sangat penting tadi materi yang disampaikan oleh Bapak Wamen dan sangat disayangkan waktu ini kalau misalkan kita tidak bertanya, karena saya lihat ini sudah banyak yang gelisah ingin berdialog langsung dengan Bapak Wamen. Nanda sekalian, tadi beberapa pesan Pak Wamen yang jelas bahwa kita dituntut untuk selalu berinovasi, berakselerasi supaya tidak tergilas oleh kecanggihan teknologi.
Nah, ini tuntutan buat kita semua Nanda sekalian ya. Jadi harus kita jawab dengan bagaimana kita bisa berinovasi sehingga betul-betul bisa menjadi yang terbaik. Yang jelas bahwa kondisi keberagaman harus Nanda sekalian pahami bagaimana mewujudkan Islam rahmatan lil alamin di masyarakat kita tentu saja. Baik, Nanda sekalian tadi ada yang mau bertanya, silakan angkat tangannya yang mau bertanya. Banyak sekali nih Pak Wamen. Cukup 2 ya, 1 perempuan, 1 laki-laki. Yang perempuan yang mana? Silakan yang di depan ya karena Anda pasti lebih dulu datang duduk di depan. Yang kedua saya tunjuk dulu supaya tidak saling berebut. Yang silakan ya. 2 orang, 1 perempuan. Pertanyaannya Nanda jelas, singkat, padat. Jadi jangan karena waktu Pak Wamen sangat singkat. Silakan. Nggak usah dibalas pantunnya Pak Wamen ya, pasti kita kalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia, wakil dari Prodi Ilmu Falak, Fakultas Syariah dan Hukum. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana tindakan kami sebagai mahasiswa sekiranya di lokasi KKN kami menemukan kelompok-kelompok masyarakat yang mengarah ke tindakan-tindakan radikal. Misalnya, melakukan provokasi kepada warga atau mengklaim pemerintah sebagai togut atau pemimpin kafir dan mengajak masyarakat untuk melakukan perlawanan kepada pemerintah secara terstruktur. Terima kasih, mohon pencerahannya. Oke, yang kedua, pertanyaan kedua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Ainun Muhammad Abdullah dari jurusan Jurnalistik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UI Naluddin Makassar. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Wamen telah menyempatkan diri untuk hadir di sini. Kami sebagai mahasiswa sangat bersemangat untuk menyambut Bapak gitu. Apalagi mau menyambut KKN. Ya, sebelum saya bertanya, kan tadi Pak Wamen itu punya pantun. Boleh dong dibalas Pak. Bisa Pak. Dewana beli permen. Sekalian beli ke dong-dong. Wah, ada Pak Wamen. Saya boleh bertanya dong. Gini Pak, saya mau bertanya Pak, kan pastinya Bapak pasti pernah ber-KKN. Apakah ada momen-momen yang tidak terlupakan dari Pak Wamen pada saat KKN? Terus yang kedua Pak, saya mau bertanya tentang moderasi beragama. Seperti gini Pak, mungkin ada kiat-kiat untuk melakukan program, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Apakah ada gambaran-gambaran sedikit tentang hal itu Pak? Mungkin gitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Nanda. 2 penanya Pak Wamen, tapi sepertinya agak berat ini pertanyaannya karena disuruh bernostalgia Pak Wamen. Saya khawatir ada yang tidak bisa terungkapkan. Silakan Pak Wamen, silakan. Aduh, luar biasa. Saya menikmati betul forum ini, Prof. Terima kasih. Coba kalau dibuka sampai jam 12. Menarik yang pertama yang disampaikan oleh Ananda dari ilmu hukum ya. Ilmu falak. Ilmu falak. Siapa namanya? Udah punya pacar belum? Saya punya anak jejaka. Izin Pak Wamen, saya kenal anaknya Pak Wamen, ganteng sekali. Tapi
tapi itu fitnah. Lebih ganteng bapaknya. Iya, Amalia, namanya juga sama seperti anak saya, Amelia ya. Bagaimana kita menghadapi kelompok-kelompok atau orang-orang yang mengajak atau juga melakukan tindakan-tindakan yang dalam tanda petik ya ekstrim, radikal ya. Saya kira agama kita sudah mengajarkan bahwa di dalam kita berdakwah itu ada langkah-langkah yang bisa kita ikuti. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadil billati ahsan. Saya kira itu panduan kita, mahasiswa UIN saya kira semuanya memahami bahwa pertama ya kita harus dengan bil hikmah, dengan cara-cara yang bijak. Dakwah itu mengajak bukan mengejek. Dakwah itu merangkul bukan memukul. Dakwah itu bukan harus dengan ramah bukan marah-marah begitu. Dengan cara-cara yang seperti itulah sesungguhnya dakwah itu bisa diterima orang dengan baik. Rasulullah kalau tidak bersikap lemah lembut, mungkin orang sudah lari, terbirit-birit menjauhi ajakan Rasulullah. Betapa Rasulullah misalnya tetap sabar ketika dihardik, ketika dicaci maki, ketika dilempari kotoran. Bahkan dijawab dengan ajakan-ajakan yang baik. Seorang Yahudi yang buta setiap beliau lewat ke jalan tersebut selalu memaki-maki, bahkan melemparin kotoran misalnya. Tapi setiap itu pula Rasulullah menyuapin orang tersebut. Sampai satu ketika Rasulullah ketika dipanggil, sudah wafat, orang Yahudi bertanya, kok orang yang, bukan terbalik ya, orang tersebut meninggal dan kemudian dia bertanya siapa itu Rasulullah, sampai kemudian dia masuk Islam, begitu. Jadi saya kira radikal itu tidak hanya terjadi pada saat ini, pada zaman dulu juga banyak. Tapi bagaimana kita harus memperlakukan mereka? Ya harus betul-betul dengan cara-cara yang baik, bil hikmah, dengan contoh yang baik, mau itu hasanah, ucapan-ucapan yang baik. Tidak boleh kita ikut-ikutan memaki-maki. Meskipun memang sekarang ini kita kalau lihat itu banyak sekali ahlul maki. Ahlul maki itu ahli yang maki-maki itu. Kalau ceramah kalau tidak maki-maki orang itu rasanya nggak puas begitu. Dan terkadang masyarakat juga menikmati ya pola-pola dakwah yang seperti itu. Jadi masyarakat juga perlu diedukasi. Kalau kita misalnya tidak harus dalam bentuk verbal ya, tapi juga non verbal, kita sering menyaksikan cara-cara orang ya memperlakukan orang ya dengan ujaran-ujaran kebencian, dengan hal-hal yang tidak sepatutnya diungkapkan di media sosial misalnya. Nah, kalaulah misalnya diperlukan ya dengan bil hikmah tidak bisa, dengan contoh-contoh yang baik tidak bisa, wajadun billati ahsan, kita ajak diskusi mereka berdebat, tapi dengan konsep yang baik, tidak seperti debat kusir, ya. Karena dengan begitulah kita bisa meyakinkan bahwa kebenaran itu adalah kebenaran yang hak itu adalah dari Allah begitu. Jadi saya kira itu kiat-kiat yang bisa kita lakukan melalui membangun silaturahmi, komunikasi ya. Dan memang tadi saya katakan yang masuk dalam kategori radikal atau ekstrim itu adalah yang merasa dirinya paling benar, sementara yang lain itu tadi sebutkan sampai pada tingkat takfir ya, mengkafirkan ya, seakan-akan yang tidak sesuai dengan faham yang diyakini itu adalah faham yang salah atau yang kullu bid'atin dolalah wa kullu dolatin
finar semuanya, yang tidak sesuai dengan paham dia adalah masuk neraka semuanya. Nah, saya kira hal seperti itu kalau misalnya dibutuhkan diskusi, ya debat, saya kira ya nggak apa-apa harus dilakukan. Tapi kita juga harus membekali ilmu yang baik, yang cukup untuk itu. Nah, kemudian dari Mas Abdullah, tadi pantunnya gimana pantunnya? Ayo, ingat nggak? Ngepel lagi, nyontek itu, nggak hafal. Buah kelapa, buah kedondong. Lupa dong. Iya Pak, Dewana beli permen, Nah. sekalian beli kedondong. Wah, ada Pak Wamen, saya boleh bertanya dong? Boleh. Mestinya setiap yang bertanya harus pakai pantun ya. Wah, kita membumikan pantun. Baik, saya kira beberapa pertanyaannya luar biasa. Dan ini dari tadi saya menjawab agak lama-lama sambil mikir apa kenangannya itu. Atau supaya lupa. Yang pasti kenangan yang paling menarik itu ya ada kebersamaan ya. Dari satu tim kita itu kan. Dan tidak jarang yang di situ terjadi cinta lokasi. Yang dulu kayaknya itu kan ya kita nggak suka gitu kan. Tapi betul pepatah Jawa itu mengatakan witing tresno jalaran saka kulino. Nah, ini dalil ini. Ini bahasa Jawa ya. Ada orang Jawa nggak di sini? Ada. Berarti nggak ada yang tahu ya. Witing tresno jalaran saka kulino. Ya. Cinta itu bisa terbentuk dari satu hal yang terus menerus berproses. Ada kawan saya dari mulai ketika nikah sampai beberapa bulan itu belum muncul cintanya. Begitu, ada itu kawan saya seperti itu. Tapi satu ketika setelah melakukan satu wisata ke satu tempat begitu, taruhlah sebut ke Bali misalnya, karena di situ hanya berdua gitu kan. Timbullah rasa cinta itu. Kalau Anda baca buku Melawan Takdir, itu Anda tahu. Izin, saya dari awal sudah curiga bahwa saya disinggung ini. Jadi, itu bagus buku itu. Saya tunggu edisi berikutnya. Karena menurut saya buku itu anti klimaks begitu ya. Saya berharap ada edisi baru yang jujurnya harus diubah, tidak melawan takdir, tapi berdamai dengan takdir. Tapi kata penulisnya mengeksploitasi keterbatasan itu lebih enak daripada mengeksploitasi kenikmatan katanya. Sekarang beliau sudah nikmat, jadi nggak bisa lagi. Iya, itu salah satu yang saya terkesan, jujur saja. Ya, tapi jangan ditanya yang lain-lain. Apa itu kemudian jadi atau tidak gitu ya. Itu nanti berdua saja. Hal-hal yang lain saya kira ya kita bertemu dengan masyarakat sampai ketika misalnya kita mau pulang itu, waduh bertangis-tangisan gitu ya, waduh terharu betul itu. Apalagi ada ya sudahlah kau nanti yang merasakan ya, pokoknya indah lah ya. Nah, kiat program-program di masa pandemi saya kira banyak ya. Yang penting tadi edukasi ya terhadap pandemi ini yang penting. Pandemi ini harus dijelaskan pada masyarakat. Karena banyak masyarakat yang memahami pandemi ini yang ya macam-macam. Bahkan ada yang mengatakan COVID itu konspirasi. Negara-negara kapitalis, negara-negara komunis ya.
Ada seperti itu. COVID ini tidak ada. COVID ini bohong. COVID ini tujuannya untuk menghabiskan umat Islam. Ini kan perlu ada edukasi pada masyarakat. Kerjasama dengan Kemenkes ya, atau dengan Dinas Kesehatan di sana. Anda sebagai mahasiswa akan memberikan informasi terhadap program vaksinasi misalnya. Ini penting adik-adik sekalian. Karena COVID ini bukan satu hal yang... Sampai jam berapa, Prof? Masih berapa menit lagi? 2 jam lagi? Masih bisa sebentar lagi ya. Caranya Pak Wamen jam 1. Bukan di sana, di sini dulu. Iya. Jadi COVID itu hal yang nyata, tidak boleh kita abaikan. Dan buktinya sudah jelas. Dan COVID ini oleh WHO dikatakan belum tentu bisa berakhir dalam waktu dekat. Mungkin akan ada selamanya di bumi ini. Sama seperti dulu ada flu Spanyol. Ada wabah-wabah yang lain misalnya. Tapi itu bisa diatasi dengan apa? Dengan adaptasi terhadap lingkungan. Lingkungan baru. Dengan vaksinasi. Dulu flu Spanyol abad awal 19 itu juga menimbulkan kematian yang jumlahnya luar biasa. Jutaan. Di seluruh dunia. Tapi setelah ditemukan vaksinnya, obatnya, akhirnya kemudian flu itu menjadi hal yang biasa. Kita kenal flu, ada obatnya. Dan sebelumnya begitu lahir kita kan juga divaksinasi. Jadi vaksinasi merupakan salah satu ikhtiar kita, ikhtiar lahir kita agar imunitas kita itu terbentuk. Sehingga ketika misalnya kita nanti kena, itu tidak ada masalah. Contohnya saya nggak mau mencontohkan yang lain. Saya sendiri mengalami, sudah divaksin 2 kali, tapi saya tetap kena COVID-19. Saya saat diinformasikan kena itu, saya drop saya. Saya stres. Loh, saya sudah divaksin. Tapi masih kena. Jadi meskipun nanti adik-adik sudah divaksin, atau bapak-bapak juga, jangan kemudian tidak menerapkan protokol kesehatan. Harus tetap. Contohnya saya. Jadi ketika saya diinformasikan kena, itu saya drop, saya stres. Tapi saya alhamdulillah, bersyukur saya, istri saya juga kena. Saya bilang alhamdulillah. Istri saya marah-marah. Kok ayah tega katanya? Kan biar ada temennya. Nggak enak di isolasi sendirian. Kalau ada temennya kan enak. Jadi alhamdulillah ini boleh saya ceritakan ya. Saya diisolasi 14 hari di rumah dinas. Ya alhamdulillah ada rumah dinas. Yang selama ini saya tempatin Prof. 14 hari bersama istri. Berdua. Coba bayangkan. Adik-adik jangan membayangkan yang macam-macam. Jangan terlalu jauh, bapak-bapak saja membayangkan. Dan saya bersyukur karena sudah divaksin tadi itu. Begitu saya kena, itu saya tidak merasakan gejala yang berat. Karena sudah divaksin. Jadi saya cuma mengalami gejala ringan, agak flu, kemudian meriang sedikit, mual, tapi setelah 3 hari itu enak saya, makan enak, vitamin lancar, sehat, istirahat. Coba bayangkan, badan sehat, vitamin tercukupi, makan gizinya lumayan, bersama-sama istri. Ya. Waduh, tapi istri saya cerewet. Cerewetnya bagaimana? Nama istri pasti cerewet, perempuan pasti cerewet. Banyak aturan, misalnya aturan pertama harus pakai masker.
Di rumah pakai masker, tidur pakai masker, tidur suruh pakai masker. Ya sudah, saya ikuti saja. Daripada berantem kan cuma berdua. Kalau berantem gak ada yang misah. Hah? Ada satu lagi yang saya tolak aturannya, apa? Antara dua bantal harus ada guling. Saya protes. Saya bilang, jangankan guling, gunung saya lompati. Ini semangat muda ini. Aduh, Masya Allah. Ini nggak perlu ditanyakan, saya ceritakan. Ya. Jadi, alhamdulillah setelah 14 hari saya swab PCR lagi dan dinyatakan negatif. Cuma saya takut, saya negatif, istri saya positif. Positif yang lain. Gak apa-apa, sudah gede-gede, biarin. Iya, itu adik-adik sekalian, saya kira banyak kiat-kiat kita melakukan KKN di masa pandemi. Tadi salah satunya adalah kerjasama dengan Dinkes, adik-adik sebagai generasi muda ikut memberikan edukasi kepada masyarakat, bagaimana bahayanya COVID, bagaimana penanganan COVID, bagaimana vaksin. Vaksin juga boleh diterangkan. Ada yang mempertanyakan, Pak ini halal, ini haram, ini najis, ini tidak. Dek, memang dalam penelitian kami di LP POM, vaksin itu ada yang dinyatakan halal, seperti Sinovac. Ada juga yang masih terindikasi dia masih ada zat yang dinyatakan tidak bersih atau tidak suci karena terjadi ikhtilat, percampuran antara bakteri yang ditumbuhkan dari master seed yang medianya dari enzim babi itu terjadi percampuran. Tapi ulama yang lain seperti ulama NU Jawa Timur mengatakan tidak terjadi percampuran, wong dia menjadi tumbuhan baru yang berbeda dari aslinya begitu. Jadi ini pun berbeda pendapat. Taruhlah misalnya itu dinyatakan najis karena ada kandungan enzim babinya, itu boleh digunakan dalam kondisi darurat. Daruratu bihul mahdzurah. Nah, ini pakai dalil lagi Pak Profesor. Saya jarang-jarang pakai dalil ini. Ya. Itu boleh. Karena apa? Untuk menjaga jiwa kita. Hifdzun nafs dalam maqasidus syariah menjadi prioritas utama. Menjaga jiwa itu menjadi prioritas utama. Dan diwajibkan. Bahkan saya kemarin mendampingi Bapak Wapres berkunjung di Pondok Pesantren Darun Najah Jakarta dengan Pak Gubernur. Beliau mengatakan, mencontohkan, menganalogkan, kalau misalnya di satu tempat tidak ada makanan lain selain babi misalnya atau bangkai babi, udah babi bangkainya lagi misalnya, dan itu tidak kita makan sampai kita meninggal, itu mati kita tidak masuk surga. Hifdzun nafs di sini menjadi satu pertimbangan yang utama. Jadi jangan kemudian kita ini beragama secara emosional. Ada ulama yang sudah memberikan jaminan untuk itu. MUI sudah memberikan fatwa bahwa boleh digunakan dalam kondisi darurah. Ya, dalam kondisi darurat. Ya, karena memang ada kebutuhan, kalau itu tidak digunakan bisa menimbulkan bahaya. Ya. Dan wabah ini adik-adik sekalian bukan hanya terjadi pada saat ini. Dulu pada zaman Sayyidina Umar pernah kejadian ketika beliau dalam perjalanan ke Syam. Mohon nanti dikoreksi para profesor, dalam perjalanan ke Syam itu di tengah jalan diinformasikan di Syam terjadi wabah tahun Amwas. Ya. Terjadilah kemudian perdebatan. Satu pihak menghendaki Sayyidina Umar tetap melanjutkan perjalanan karena di sana sudah ditunggu.
Kalau misalnya terjadi apa-apa di sana itu sudah takdir. Tapi sahabat yang lain meminta Sayyidina Umar kembali ke Madinah. Dua pendapat ini tidak ketemu, akhirnya beliau istihad dan memutuskan kembali ke Madinah. Diprotes oleh sahabat yang tetap menghendaki ke Syam. Dikatakan berarti Anda lari dari takdir Allah katanya. Dijawab oleh Sayyidina Umar, betul, saya lari dari takdir Allah yang satu menuju takdir Allah yang lain. Boleh kita menghindari mafsadat, bahkan itu dianjurkan. Darul mafasid muqaddamun ala jalbi masalih. Ya, menghindari kerusakan, mafsadat itu harus didahulukan daripada kita mengambil manfaat atau maslahat. Ya. Rasulullah saja mengajarkan unta yang pilek itu apa? Ya pilek. Yang flu tidak boleh dicabut dengan unta yang sehat. Itu unta, apalagi manusia. Begitu ya, saya kira banyak ya, saya kira itu perlu diedukasi masyarakat, kerjasama dengan Dinkes, atau misalnya program vaksinasi, ya kerjasama dengan Satgas COVID, di satu masyarakat Anda kumpulkan, kemudian minta kepada Dinkes untuk bisa datang bersama dengan vaksinatornya, untuk di situ Anda hanya mengumpulkan masyarakat di situ, mendata, kemudian Anda datangkan. Itu juga bagian dari kerjasama yang baik. Dan Anda akan dicatat sebagai orang pahlawan yang berjasa untuk masyarakat. Terima kasih. Saya mohon maaf kalau apa yang bisa kami sampaikan ini tidak memuaskan, karena memang saya bukan alat pemuas. Nah, kalau kurang puas silakan di rumahnya masing-masing. Ya, cari buku banyak-banyak baca itu, biar puas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Wamen telah memberikan bukan hanya pembekalan kepada kita semua, tetapi juga telah memberikan motivasi, telah memotivasi nih, sudah bersemangat sekali nih anak-anak yang akan terjun ke masyarakat, karena sudah banyak bekal tadi yang diberikan oleh Pak Wamen, luar biasa. Sekali lagi kita beri aplaus yang meriah untuk Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Yang di rumah masing-masing yang hadir secara virtual, silakan bolehlah tepuk tangannya sekarang. Ada 3.000 Pak Wamen yang hadir secara virtual, ya. Dan yang hadir offline pada kesempatan ini, Bapak Wamen kami laporkan ada Bapak Warek 1, ada Pak Warek 2, Pak Warek 4, ada 8 dekan fakultas dengan Pak Direktur PPS, yang di baris kedua ketiga ini para wakil dekan dari 8 fakultas, dan ada wakil direktur pasca sarjana, ada Pak Ketua LPM dan Ketua LP2M juga hadir, alhamdulillah, dan anak-anak kita yang hadir secara offline ya di sini. Oh, ada dari panitia KKN juga ini yang berderet-deret. Alhamdulillah dari kemarin kami menanti kehadiran Pak Wamen, dan alhamdulillah hari ini sudah mendapatkan langsung ilmu dari Pak Doktor, Pak Kiai, Pak Wakil Menteri yang sangat luar biasa. Tadi saya sempat deg-degan ketika Pak Wamen cerita tentang jembatan dari neraka. Untunglah kepala biro tidak disebut Pak Wamen. Berarti kepala bironya ada di surga. Terima kasih banyak sekali lagi atas nama Bapak Rektor, dan kita semua mengucapkan terima kasih banyak, dan kita akhiri sesi ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.